Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, maupun saudara yang ada di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, karunia, Bapa yang kami puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kami, tugas serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap orang memiliki pengalaman hidupnya masing-masing. Ada pengalaman yang baik dan ada juga yang buruk, menyedihkan atau menakutkan. Dari pengalaman hidup itu ada beberapa yang benar-benar membekas di dalam ingatan dan seharusnya menjadi peringatan atau perhatian khusus untuk disikapi secara benar menurut iman kita. Sesudah diurapi sebagai Raja Israel oleh Nabi Samuel, Daud mulai menjalani kehidupannya yang penuh dengan suka dan duka. Roh Tuhan yang ada padanya membuat dia selalu mengalami kemenangan dalam peperangan. Namun di balik kemenangannya, Daud pun mengalami banyak tantangan dan bahaya. Bukan hanya dalam peperangan, tapi juga dalam menghadapi Saul, Raja Israel, yang marah dan benci karena kemenangan dan pujian yang diberikan kepadanya. Bacaan kita ini secara khusus menceritakan tentang puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan, yang telah meluputkannya dari bahaya maut. Dalam pelariannya karena dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud sampai ke kota Gad. Para pegawai Akis, Raja kota Gad, segera membawa Daud kepada Raja Akis dan menyatakan Daud sebagai Raja Israel yang selalu mengalami kemenangan melebihi Raja Saul. Hal ini membuat Daud merasa takut sekali karena dia akan dianggap sebagai orang yang berbahaya. Sehingga dia pun berpura-pura gila di dekat mereka. Akibat tindakannya ini, Daud diusir dari kota Gad dan terluput dari bahaya yang dihadapinya. Dari pengalamannya ini, Daud memahami bahwa Tuhanlah yang telah menolongnya. Dia memang bersalah karena telah berlaku pura-pura menjadi orang gila. Namun kasih setia Tuhan tetap dialaminya. Dalam ketakutannya, Daud telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Lalu ia menyelamatkan Daud. Itulah sebabnya Daud memutuskan untuk selalu memuji-muji Tuhan dalam sepanjang hidupnya dan tidak akan berhenti untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang telah dialaminya. Bukankah kita juga telah berulang kali mengalami kebaikan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup yang telah kita lalui, saudara? Apakah yang telah kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan itu? Melalui pujian-pujiannya ini, Daud menyampaikan pesan tentang kebaikan Tuhan dan umat Tuhan bersama-sama bersaksi dan memuji kebaikan Tuhan. Tidak terhitung berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dan nikmati, saudara. Berkat kesehatan, kekuatan, keberhasilan dalam pekerjaan, perlindungan atas kehidupan diri kita pribadi, keluarga kita, persekutuan jemaat di mana kita beribadah,
kota dan negeri tempat kita hidup, dan masih banyak lagi. Tuhan telah dan sedang dan akan terus memelihara kehidupan kita, saudara. Bila kita jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan dan akuilah Tuhan sebagai penolong hidup dan kehidupan kita. Arahkanlah pandangan hati kita senantiasa hanya kepada Tuhan supaya kita beroleh sukacita daripadanya dan tidak akan mendapat malu. Bila kita berada dalam kesesakan karena berbagai persoalan, berbagai penderitaan atau kesusahan, berserulah kepadanya, maka Dia akan mendengar dan menyelamatkan kita. Perlindungan Tuhan senantiasa mengelilingi kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, sabda Tuhan pada saat malam hari ini, mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan terhadap kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Dari hari ke hari Tuhan sudah menyatakan segala kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang pasti dan terus akan memelihara kehidupan kami hari demi hari, dan Tuhan akan menunjukkan belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara kami di perantauan. Tuhan berkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota, desa kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.